Formasi pertama berarti Formasi pertama. Kang Agus. Ya, Yang sekarang aja. Betul. Saya terus barengan Lita sama Yana. Masuk 86. 86. masuk. Terus Uci 97. Sama Mbak Titi. Bareng Sama Titi ya? DJ ya. Elva itu sebagai pemimpin tidak pernah menunjukkan kepada kita ataupun kepada orang-orang lain bahwa salah satu dari kita lebih penting daripada yang lain. Kalaupun misalnya ada satu yang menonjol, bukan menonjol, berhalangan atau kayak gimana, dia bisa pakai orang lain kok. Abang bisa membentuk seseorang langsung kok. Jadi kita jangan sok pede, kita pede. Abang bisa ngerekrut orang lain. Kita bilang selesai, Elva Singers sudah nggak ada lagi. Sempat kita bilang udah ada selesai sampai hari ini nih Elva Singers namanya. Mau ganti nama tadinya? Enggak, selesai. Bubar. Kayaknya nggak ada harapan lagi, nggak ada abang punya pemimpin. Saking devastated. Karena kita ngerasa kan pemimpinnya cuma abang kan. Tapi setelah kita lihat anak-anaknya abang, waktu itu kan masih kecil-kecil juga ya. Lo kita lihat Elva Music School-nya, saya bilang mereka kan penutannya kita gitu. Hari kita bersepakat, kita nggak boleh bubar. Kita harus jalan dengan segala macam warisan yang abang sudah tinggalkan kepada kita. Dan kita harus juga menghidupi keluarganya abang. Berkah, alhamdulillah. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama para senior saya. Akhirnya diundang. Dikeroyok. Terus biasanya ya tamu-tamu biasanya ngobrol sama saya, mereka yang pendiam ini kayaknya saya. Baru permulaan nih. Karena bukan apa-apa, ini saya dulu saya backing vokal. Tapi sekarang udah hebat. Wah, hebat juga karena kan saya cuma ngerekam doang. Jadi emang bener pas ketemu orangnya sekarangnya bukan foto dong foto. Saya lihat podcastnya gitu. Bukan elemennya. Benar. Oke, nah ini ada di sini memang gue sengaja spesial kali ini karena bukan sendiri, bukan berdua, cuman ini satu grup langsung. Di sini ada Kang Yana Julio, ada Kang Agus Wisman, ada Teh Uci Nurul, ada Teh Lita Z. Ini semua menghiasi layar kaca terus. Yang dulu kita pasti pada ngefans semua mereka dan alhamdulillah ada di sini semuanya. Terima kasih. Senang banget loh kita ada di sini. Di sini siapa yang mau duluan? Itu yang paling usianya paling Paling muda. Masih kencang, belum ada tambala. Tapi bener loh kalian itu loh banyak yang bilang katanya ya. Kalian itu kayak pakai itu loh. Formalin. Pegang aja susuknya sini. Susuk tangin HP itu. Waktu Kang Yana tuh, kamu udah banget ini. Pasti oplas nih, pasti oplas. Banyak yang bilang pasti oplas. Ini mah nggak mungkin nih pasti oplas. Ya Allah, dia nggak ngeliat aslinya aja. Jangan suruh facial aja takut. Oplas. Boro. apa? Facial aja takut. Disuruh facial aja takut. Disuruh facial takut. Ternyata orangnya teh nggak resik-resik amat. Dibuka loh Pak dia, nggak resik-resik amat. Iya benar-benar ya. Pengakuannya itu ya. Jauh banget. Belum tentu sekarang juga udah mandi. Modalnya parfum. Oke, sekarang kita mulai ya. Saya mau tanya nih, ini yang ada di kepala saya aja. Kan Elva Singer itu termasuk, itu tahu Singers. Itu tahun awal berdirinya tahun berapa? Oke. Elva Singersnya. Kalau cerita masalah yang lalu, ada almarhum Utali Kumahuwa, ada Arifin Yuna Negara, itu Elva tahun 78. Wah, tapi belum. Jangan belum lahir. Saya waktu itu kan saya tahun 89. Percaya. Kau 89, aku 90. Kebukalah. Ya, itu masih ada, itu udah lama karena memang selama bertahun-tahun itu ya semuanya kan tergantung dari leader kita Bang Elva ya, yang punya nama Elva Singers gitu. Waktu itu juga yang memberi nama Elva kan
almarhum. Karena namanya Bang Elva yang itu. Betul. Kecuali kalau yang ngedirinya Agus ya baru Agus Singer. Garing ya. Agus Singer. Apalagi nama Agus sekarang kayaknya udah ada sensi ya. Kayaknya single pertama langsung slop. Nah, itu kan ya. Jadi perjalanannya itu adalah Elva Singer itu ada waktu sebelum terkenal, maksudnya belum rekaman kan? Yang tadi ada Utali. Ya, karena kita nggak pernah tahu itu. Betul. Berarti perjalanannya aja ya. Waktu dulu tuh berarti bukan rekaman apa? Festival-festival aja gitu. Festival memang dari dulu juga kita awalnya dari backing vokal sama. Backing vokal, penyanyi jingle gitu-gitu. Backing vokal kita juga. Kalau yang tahun 78 itu memang kebutuhannya untuk banyakan untuk acara-acara. Di Bandung. Oh, Bandung. Untuk acara jazz gitu. Corner gitu. Jadi Elva membentuk itu. Kemudian tahun 81 tuh mulai ya Kang Agus. Masuk tuh Kang Agus tahun 81. 81 situ ada banyak lah saya sampai lupa. Arifin Yuda Negara. Kusnadi Majid. Kang Nana Suryana Fata. Perempuan udah tahu? Tahu nggak? Ya Allah, gimana itu teh kalau ngelihat wali kota. Bukan dia perempuannya putra. dari Mustang Sikin, Elijah Yusman, Ines Suherman, Elijah Yusman. Bukan. Elijah Elijah Yusman. Yusman. Dan dia nonton. Terus apa lagi ya? Satu lagi Ines Suherman kalau nggak salah. Iya banyak sih. Jadi ada dari situ kan banyak pergantian. Nah kita sendiri nih, Kang Agus sempat off ya, off dari Elva Singers. Kemudian tahun 86 akhirnya Abang membentuk Elva Singers-nya itu ada Kang Agus, Kang Yana, aku, kemudian ada Verina sebelumnya memang sudah ada ya. Memang sudah ada ya. Verina, Tony Sianipa. Nah itu cowoknya ada 3 tuh. Iya. Masih rame-rame. Mas Okta juga suka. Almarhum tahu. Okta. Aryadi. Tony Sianipa saya pernah lihat tuh, karena bertiga sempet kan. Ada Manu. Iya sempat Abang tuh ngambil anak-anak ITB tuh. Ya. Jadi ada Tony, Verina itu kan di ITB. Jadi Elva Singers tuh rata-rata semua anak ITB. Nah, tahun 86 tapi mereka masih sebagai backing vokal tuh. Festival Lagu Populer Indonesia tuh, seandainya selalu satu Harvey. Selamat Datang Cinta itu backing vokal tuh Elva Singers masih. Bintangnya ini Pak, jadi backing vokal. Iya. Oh, sempet jadi backing vokal ya. Iya lah. Awalnya sama dong sama saya. Sama ya, backing vokal aku ya. Iya. Nah, waktu saya sama Lita masuk tahun 86, 87 Elva Singers yang itu 87 baru punya album. Nah itu yang sebelum-sebelumnya saya nggak pernah lihat. Iya memang nggak ada. Memang nggak ada. Jadi tahun 87 kita punya album pertama lagu pilihan 87. Bersama dengan Festival Lagu Populer Indonesia tuh, lagu pesta. Oh oke. Berarti memang yang dibilang sama orang-orang yang orang tahu tuh cuma memang yang angkatan itu ya. Iya. Karena udah ada album pada saat itu. Tapi sebelumnya juga terkenal itu karena di TV itu ada suatu acara yang sangat bagus. Dulu Timan TVRI ya. TVRI cuma TVRI doang. Chandra Kirana. Oh Chandra Kirana. Itu digawangi oleh Elva musiknya. Oh iya. Ya orkestra ya. Sama Dia Iskandar ya. Dia Iskandar ya betul. Acara TV paling bagus saat itu. Pada saat itu. Acara musik TV paling bagus. Bergengsi lah. Bergengsi banget. Iya. Tekniknya juga udah pakai chroma key. Iya benar. Nah, Elva Singers itu selalu ada setiap bulan di situ. Oke. Jadi terkenalnya di situ juga. Terus Elva Singer itu pada saat itu ada saingan nggak? Waktu ngeluarin album ngeluarin album ini kan. Zaman itu kan ada Geronimo. Oh iya Geronimo. Kantor Paranita. Kantor Paranita. Iya. Nggak tahu. Dari Geronimo juga tuh. Oke. Katara Singers ya? Katara belum. Saya masih grupis waktu itu ya. Jadi saya dia belum masuk. Saya celingak-celinguk, saya diem aja. Nanti belum. Bagian bentar kami terus. Grupisnya Elva Singers. Ayo nih. Grupis. Saat itu ini udah ada trio belum masih di bawah itu. Belum. Udah. Sudah ada trio Libelsi. Udah. Kan waktu itu kan festival sempat itu kan. Cuma backing vokal juga mereka. Iya kan. Backing vokal Kembalikan Baliku tuh. Iya. Benar. Oh gitu ya. Nah, habis nih. Saya yang ada di kepala saya waktu dulu festival itu kan yang saya tahu ngeluarin album juga, cuman ikut festival tetap. Iya. Oke. Emang dulu boleh udah punya album ikut festival? Kan kalau nggak salah yang kalau sekarang ya kalau nggak tahu ya. Iya. Biasanya ikut festival tuh yang belum yang amatir profesional. gitu ya. Tapi enggak juga. Banyak sekali kan waktu itu
komposer atau yang menciptakan lagu mengikuti ajang tersebut dan selalu memakai penyanyi-penyanyi yang sudah punya nama. Ya jadi itu festival lagunya. Yang difestivalkan tuh lagunya. Penyanyinya tetap penyanyi yang udah profesional. Berarti kalau di luar negeri sama, yang mereka juga yang udah pada ngetop. Iya, Celine Dion dulu dari situ juga. Iya. Celine Dion. Dulu tuh bareng. Jadi pernah sepanggung. Sama Harvey. Sama Harvey di Tokyo. Malah Harvey mengalahkan Celine Dion. Iya. Oh gitu. Iya. Gila ya. Iya. Dia utusan dari Kanada. Mungkin gara-gara itu dia langsung, gue latihan deh. Kayaknya ya. Karena Kang Harvey udah WA juga ya. Itu Harvey juga sejarahnya juga luar biasa. Oke. Elva Singer, kenapa ganti-ganti melulu? Ganti personil ya? Iya. Itu kuasa almarhum. Bukan juga, ya, karena kan ada masing-masing kan fokusnya. Kayak misalnya waktu itu ada Verina, ada Tony kan. Oke, ya waktu itu saya tahu tambah itu. Iya, Tony memang fokusnya mungkin tidak terlalu ke nyanyi. Dia ada bisnis. Kemudian Verina waktu itu kenapa dia mengundurkan diri karena dia mau fokus ke keluarga. Tapi aku nggak mau keluar, nggak dikeluarin juga. Saya pikir tuh yang rulesnya banyak. Wah kalau yang salah keluarin. Gua pernah. Bukan. Jadi sebenarnya tergantung keadaan. Iya betul. Tergantung keadaan dan tergantung keinginannya Elva itu mau membentuk Elva Singers itu sebagai apa di Indonesia. Ya. Nah pada saat Elva Singers dibentuk tuh sebenarnya Elva itu berniat untuk menjadi membuat vokal grup panutan di Indonesia. Tapi keadaan kan berganti-ganti. Namanya bikin grup itu kan susah banget. Iya kan? Bikin grup susah. Personilnya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Terus kemudian pendidikannya beda-beda, karakternya beda-beda. Itu banyak dinamika. Jadi pada akhirnya yang tersaring, yang tersortir adalah yang benar-benar komit di situ. Betul. Kalau kita bilang maksa, komit. Terus bedanya lagi ya, ini tuh memang dikonsep apa bukan? Ini saya pertanyaan orang bodoh ya, saya nggak pernah. Sama kita juga bodoh. Makanya saya berani nanya. Karena sama-sama bodoh kan. Oke. Kalau yang lain kan pada cara itu domisol. Iya kan? Ya. Kayak Batak. Ya kan? Nggak boleh rasis. Iya, domisol. Kalau saya jago domisol. Ya, terus begini sama. Nah kalian tuh beda sendiri. Kadang-kadang suara sini ada di sini, totok sini, totok sini. Apa tuh namanya? Namanya apa? Namanya gitu. Kayak Manhattan Transfer lah. Oh gitu. ya harmoninya kayak ada progresi chord gitu ya. Abang kan emang pengen lebih terdengar lebar gitu. Jadi kalau domisol kan cuma 3. Nah ini karena kita tadinya kan ada Mbak Titi juga tuh. Mbak Titi kan mezzo gitu ya. Jadi harus saling mengisi gitu. Kayak misalnya apa ya? Istilahnya tuh ya chordnya harus full, harus penuh supaya terdengar lebar. Supaya nggak useless. Jadi semua berfungsi. Ya, gitu. Lebar tapi disebutnya close harmony. Close harmony. Oke, close harmony. Nanti kita contohin deh tenang. Oke ya, ada contoh ya. Nggak, maksud gue gini. Kita. Ini kayak yang di bawah nih, suara di bawah gitu. Kenapa nggak ngambil bawah aja? Kadang-kadang dia tiba-tiba ke atas, yang di atas tiba-tiba ke bawah. Nah, itu abang tuh yang bikin. Kenapa bisa begitu? Abang yang bikin ada itu kan susah ngapalinnya. Nggak juga kalau udah terbiasa. Oh sombong. Ya. Jadi kita tuh sebenarnya kan masing-masing punya jenis suara kan. Uci, sopran, Kang Agus, aku alto. Tapi kadang-kadang abang membuat kita alto bisa jadi sopran juga, gitu. Kalau misalnya aku misalnya yang jadi leadnya, ya Uci ambil yang rendahnya gitu. Jadi memang itu semuanya apa ya, chefnya tuh emang jago banget sih abang Elva itu gitu untuk bikin seperti itu. Jadi kami tidak terpaku dengan jenis suara kita sendiri gitu. Bisa tiba-tiba aku nyanyinya bisa tinggi banget gitu pakai pop stem atau gimana, itu karena abang. Jadi gini, abang itu paling tahu batas kita sampai di mana. Range vokal kita yang sebenarnya kita juga pikir kita nggak akan nyampe, taunya dia kita nyampe gitu sampai di situ gitu. Dan yang susah ditebak apa? Aku kan kalau kadang-kadang bass, kadang-kadang tenor, kadang-kadang sopran. Maksud sih? Tanya Ucinya di bawah gue. Bisa sama. Gue yang di atas, kadang-kadang sama. Ya memang kebutuhannya abang sebagai sombong. Itulah. Kapan lagi kita bisa sombong? Ya, senior. Saya nggak bisa apa-apa. Nggak jawab pertanyaan Fer. Itu sebenarnya basicnya adalah dari
yang tadi Uci bilang chord, progresi chord yang abang mainin, misalnya lagu. Kenapa berbeda? Karena chordnya abang juga beda dari umum. Misalnya C, pencet C, Do, misalnya kalau abang tuh bisa C mayor 7 atau 9 dan bisa 5 tuts piano kan. Nah, ini suaranya dibagi-bagi ke kita gitu. Iya, makanya. Nah, tapi bukan berarti di atas terus itu kan. Nah, itu kan gitu kan biasanya gitu. Kadang di atas ke bawah tiba-tiba jadi membuat harmoni itu menjadi close tapi lebar. Nah, itu yang menjadi ciri khas Elva Singers mungkin. Itu yang pengen abang kasih lihat ke mungkin itu ya. Grup lain tuh, kalau perbedaan grup kayak gini gitu. Cuma kalau dulu main sama abang kan itu udah terakomodir ya, sesuai gitu. Tapi kalau kita misalnya main sama di luar abang gitu, nah kadang mereka chordnya basic kan, jadi kita kayak nabrak gitu. Jelasinnya susah. Nggak gitu sih chordnya. Nah, gimana ya? Kita bunyi. Nah itu kadang kendalanya itu, karena mereka chordnya basic, kita yang udah lebar. Belum nanyain kendala tadi. Iya kan kita jelasin. Oke, sekarang kendalanya apa? Itu tadi. Nanti diedit aja dibalik. Udah kejauh. Luar biasa ya. Saya di sini enak banyak kamu belum ditanya dong jawab. Seneng ngobrol ya kita ya. Nama itu juga senior, masih gak ada yang salah. Nah itu satu yang ada di kepala saya. Terus yang kedua, memang nggak tahu ya, di kepala saya itu adalah kok Elva Singers itu kayak jazz ya, kok bukan pop gitu. Iya. Chordnya memang bener ya, memang dibentuk jadi jazz. Iya, vokal pop aja dibikin jazz. Iya. Bener. Memang abang bentuknya memang kita vokal grup jazz. Emang kayak misalnya kita Manhattan Transfer. Iya, itu juga gitu. Jazz sebenarnya. Ya, kayak dulu ada The Singers Unlimited gitu. Halus. Iya, jadi emang ke situ. Tapi karena kita memang acara jazz nggak terlalu banyak di Indonesia, kita akhirnya ke pop juga transisinya. Yang paling pop yang itu ya, apa? Masa kecilku ya. Iya. Oh ya banyak sih. Sampai semuanya pop. Oke. Kita justru belum punya album jazz ya, album daerah punya kita. Iya, lagu daerah From Indonesia with Love. From Indonesia with Love. Oh, ini ya, Sunda pasti. Semua. Seluruh Indonesia. Dari mulai Batak sampai ada berapa album ya? Berapa album sih? Tiga. Berarti lagu Batak, lagu apa dengan dialek Sunda? Enggak ada. Dialeknya Sunda. Oh enggak. Itu namanya kekeh. Kita nggak pernah punya album jazz khusus, tapi pop kita dan etnik kita sounds like jazz. Iya. Ininya, harmoninya. Kenapa nggak sekalian bikin album jazz? Tah eta. Kayak mau produserin kita. Boleh. Sampai nyari temen. Ayo. Kayak gini ya, Dian saya Pramana. Dago Inang Sarge ya. Kita bisa. Itu contoh dia. Contoh coba. Dago Inang Sarge. Dinyanyi aja tuh lagi. Nyanyi enak. Nyanyikan kan. Ya 3, 4. Dago Inang Sarge. Dago Inang Sarge. Dago Inang Sarge. Dasongoni do HP. Gak batak kan? Iya. Ya kan? Kalau gue ngedenger ya gue gini, ngedenger Kang Yana doang, Jiga Fales. Iya benar. Tadinya dia Jiga Fales. Jadi kayak Fales. Kayak nyanyinya salah. Iya, kayak nyanyinya salah. Tapi pas nyatu, set. Gitu. Jadian. Apalagi pakai chord. Nah, betul. Luar biasa ya. Begitulah. Itulah kelebihannya kita. Kelebihannya banyak. Kelebihannya banyak. Berat badan juga. Tapi bener sih, gue kan dulu kan seneng vokal grup ya. Vokal grup tuh ngajar juga. Boleh sekali-sekali kita minta aransemen vokal. Yang aransemen lagu kalau dia lagu. Oh kita menyanyiin aja lagunya Ferdi. Bawain lagu apa? Elva Singer aja. Itu yang apa yang pesta mana gitu. Susah amat ya. Oh ganti trio Lima. Ya trio Lima lebih enak, lebih biasa. Ada bertiga kan. Pas bagian ini susah.
Oh gitu ya. Jadi memang sudah dipersiapkan untuk itu, memang di aim ke situ ya arahnya ya. Betul. Terus kenapa nggak bikin jazz aja? Padahal Dian Parmana Putra jazz vokal pernah ada. Iya. Belum ada kesempatan. Sebenarnya ada sih di album kita yang Timeless itu ada namanya Tetaplah Bersamaku karangan Abang Elva juga. Itu udah Latin jazz sih. Latin jazz tapi iya gitu. Ya tapi pertanyaannya adalah definisi jazznya itu dulu apa gitu. Ya oke. Enggak kayak misalnya gini, Manhattan Transfer itu kan very jazz banget kan. Ada swingnya, ada ininya, ada juga album yang itu saya dengerin juga. Kayaknya perlu deh. Single ada, kita single bapak kayak siapa namanya? Iya. Kita sebenarnya keinginan untuk bernyanyi jazz itu besar, tapi untuk ditransformasi menjadi sebuah album jazz kayaknya itu hal lain karena pertimbangan produser dan Beckernya. Sekarang mah udah nggak ada produser sendiri bikin. Ya, dulu kan abang maksudnya itu. Iya. Oke, berarti kalian semuanya kalau ada yang pengen Elva Singer bikin album jazz komen. Jadi kita lihat pengen banyaknya segimana. Oke, setelah itu saya pengen tahu dong Elva Singer nih urutannya nih. Jadi yang pertama ada di formasi pertama berarti. Kang Agus. Yang sekarang masih ada. Betul. Saya terus barengan Lita sama Yana. Masuk 86 masuk. Terus Uci 97. Sama Mbak Titi. Sama Titi ya? DJ ya. Oh, pas gue lagi kerja sama Mas Bambang. Saya asisten Mas Bambang dulu. Mas Bambang tuh itu tuh ya. Iya. Oh itu berarti paling bontot ya? Iya. Oke. Paling bontot. Bungsu sih panggilnya. Nah ini yang gue pengen tahu. Kalau Kang Yana kan memang waktu itu saya pernah dengar ikut-ikutan lomba-lomba, ya kan? Masuk seorang PNS juga. Oh iya benar-benar. Sebulan. Di Bogor ya? Bukan di Bandung. Enggak, Bandung. Jakarta. Nah kalau Talita gimana? Masuknya, gara-gara. Masuknya. Jadi kalau aku itu kebetulan udah kenal sama Abang Elva di Bandung tuh udah lama. Oh memang. Jadi papaku tuh dulu manajer band juga di Hotel Homan Bandung. Sebutin dong namanya. Ya Raden Muhammad Zain. Oke. Bapak saya. Kalau sama yang main ini Zain ada hubungannya nggak? Saatnya. Siapa Zain gitu ya? Iwan Mirat. Iwan Zen. Iwan Zen ada adik saya Iwan Zen. Adiknya. Penyanyi juga. Dia mix up ya. Jadi papaku tuh dulu manajer band di Hotel Homan yang anggotanya salah satunya Abang Elva. Abang Elva tuh masih SMP. Udah main band di Bandung. Hifat. Ya, tapi di Hotel Homan tuh sempet jadi Savoy Homan Band. Jadi kita udah kenal. Nah, satu waktu justru aku tuh masuk ke MS tuh karena Yofi sebenarnya. Yofi itu siapanya Elva? Keponakannya Abang Elva. Ibunya Abang Elva sama ibunya Yofi adik kakak. Sepupu ya? Sepupu. Enggak, sepupu. Bukan, adik Sepupu, bukan ponakan. Sepupu. Ibunya Abang sama ibunya Agus, ibu-ibu. Garing. Ini bukan bapak-bapak lagi. Aki-aki. Maaf, bentar. Saya mungkin ada yang kelewat tadi waktu Abang Hendrisa itu kan adanya Abang yang bungsu. Oke. Masih bayi, Abang umur berapa sudah ditinggalin ibunya. Dan diuruslah Abang sama mamanya Yofi. Oh jadi sama Yofi itu udah kayak kakak adik. Iya satu rumah dulu satu rumah di Jalan Aceh. Jalan Aceh 101. Dulu dibilangnya Aceh Serasa. Serasa itu 101. Nah jadi aku justru walaupun udah kenal tapi diajak masuk ke EMS dulu namanya Elva Music Studio dulu. Oh sama Yofi. Sama Yofi karena Yofi waktu itu aku kan sahabatan sama Ute. Yofi ngajakin kita main di Hotel Homan acara jazz gitu. Penyanyinya aku sama Ute. Nah dari situ reguler seminggu sekali atau 2 minggu sekali pokoknya acara jazz di Hotel Homan. Ada Yofi yang main. Kemudian kita mau ikut festival vokal group di Bandung namanya Festival Vokal Group Salam, Jalan Salam dulu ada. Tahu nggak? Iya terkenal itu vokal grup Salam itu. Dari Jakarta ikut semua. Oh banyak oke. Nah akhirnya dibentuk satu vokal group namanya apa itu? IEMS. Ada aku, ada Ute, ada Tri Utami tuh. Oh Tri Utami di Bandung ya? Bandung sama EMS juga. Kalian tuh berteman emang yang cuma ngetop-ngetop aja sekarang gimana? Oh ngetop semua temennya? Ternyata ya. Segitu. Iya, itu game namanya apa zaman dulu? Nggak ini juga ya, nggak nyangka juga. Nah dari situ abang yang ngelatih Abang Elva walaupun Yofi yang ngumpulin, tapi yang ngelatih Abang Elva. Nah dari situlah nggak lama
aku tahun 86 itu dipanggil sama abang ke Jalan Cihapit tuh, ada kita makan, kan deket ya Jalan Aceh ke Jalan Cihapit. Waktu itu aku pikir aku mau diajak jadi backing vokal. Backing vokal suara Vinolia. Oh, Vinolia. Suara Vinolia tuh. Ada Lita, abang mau ajak kamu ke Jakarta backing vokal gitu. Oh, seneng banget. Bayangin nge-backingin Harvey dong, nge-backingin Titi DJ. Titi DJ emang udah ngetop duluan? Udah dong. Udah. Titi kan jauh sama Indra udah. Oh iya. Udah ngetop gitu. Oh, seneng banget. Tapi tiba-tiba ada perubahan gitu. Kalau ditanya, Lita kamu ngerokok nggak? Enggak bang. Nggak minum alkohol kan nggak? Oh sayang. Payah kalian. Sayang kok enak tau kan? Enggak, canda joke ya. Enggak. Oh ya udah kalau gitu, ini abang mau ajak kamu masuk Eva Singers. Kaget dong. Kok saya nggak ditanya itu waktu itu? Enggak ya? Beda-beda. Kayaknya lu udah tahu kayaknya. Akhirnya ya udah. Justru datang ke Suara Vinolia itu bukan untuk sebagai backing vokal, menjadi Eva Singers. Oh, langsung ditunjuk jadi member Eva Singers. Iya, tapi mungkin pengamatan abang nggak sehari itu. Mungkin waktu latihan-latihan vokal grup itu dilihat. Kemudian juga kebetulan abang juga deket sama keluarga aku kan. Mamaku dulu penyanyi juga kan. Oh iya, penyanyi juga. Iya, mamaku yang nyanyi lagu Sabda Alam yang pertama kali loh. Sabda Alamnya. Ciptakan alam. Dan Pak Ismail Marzuki sendiri yang ngajarin. Gua sombong, enggak ya. Enggak, itu bukan sombong. Dari Tante Titi Puspa ikutan sama mamanya ini sama-sama di final, dan Tante Titi bilang yang juara itu selalu mau nyelip. Gitu. Gue biasa ngobrol kan, Ute tuh ini teman segini, ini langsung Ismail Iya, itu loh yang bikin. Wow. Aku tuh kalau dengar mamaku cerita tuh bangga banget, sampai Ismail Marzuki tuh datang ke Bandung, mamaku kan kerja di RRI. Datang ke RRI, nulis lagu buat nyari mamaku, waktu itu sama orang Belanda satu gitu, datang dan ngajarin dan langsung rekaman. Buat rekaman. Dan meledak lagi lagunya. Itu tuh yang ada tuh dijadiin soundtrack film kemarin tuh, yang apa sih Lembayung ya? Lembayung kemarin tuh yang horor itu ada suara mamaku tuh di situ. Oh iya. Iya. Ini pakai yang asli gitu ya? Pakai yang asli. Sama Mbak Imong ya. Oh berarti memang yang keputusan mutlak cuman Bang Elva doang. Kamu masuk, kamu keluar, kamu masuk. Iya. Cuman oke. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang kecuali tidak punya hak. Kecuali salah satu diracunin sama kita. Oke. Terus udah gitu. Serem ya. Jok. Udah gitu kan kesini-sininya ada Uci masuk. Itu Ya, bareng jadi, sama Titi. Tapi Itu kalian berdua sebenarnya berteman awalnya bukan langsung berdua, jadi waktu itu kan aku sering kompetisi ya. Kan tuh waktu itu abang cari pengganti Rita Effendi. Pengganti Rita Effendi. Nah, aku kan waktu itu masih lulus SMA, terus ikut festival-festival. Kebetulan Bahana Suara Pelajar itu tingkat nasional. Abang yang pengiringnya. Kalita nonton kalau nggak salah tuh. Terus akhirnya berjalan dengan waktu, aku masuk Katara Singers dulu, kenal Iwan Zen. Sebagai backing vokalnya Sheila Majid juga dong. Oh ya, backing vokal Sheila. Katara Singers itu sama Andre Anusa ya? Iya benar, kakak Andre. Yang bisa latihan jam 12, datang jam 4 dia. Itu bagus. Bisa nggak datang loh. Sedangkan kan dia leadernya yang main gitar, kita nunggu aja kita sama Iwan Zen tuh. Jadi udah kenal deket sama Iwan. Terus di Katara Singers sama Iwan Zen? Iya, aku Pita Lopis, aku Kak Andre sama Iwan, Wanjen gitu. Jadi terus Rita Effendi keluar kosong kan. Nah, nggak tahu gimana Iwan merekomendasi. Jadi abang waktu itu audisinya nggak secara open gitu. Nggak gitu langsung, dia cuma lihat aja berarti. Iya, terus mungkin nggak tahu lah Iwan merekomendasi segala macam. Nah, aku kan waktu itu udah rekaman jingle. Oke. Terus emang dari SMP udah ngefans sama Eva Singers, jadi udah biasa pecahan. Jadi ala-ala Eva Singers lah, bikin grup apa teman sekolah kan, SMP SMA lah gitu. Jadi kayaknya afirmasinya udah lama tuh ya. Iya. Pretending kita Eva Singers gitu. Jadi udah biasa harmoni apa segala macam. Nah, pas Kalita ngasih tahu, aku kan udah mulai kenal Kalita kan. Terus Uci ini diajak jingle sama Bang Elva gitu. Wah, aku langsung waduh, aku sebenarnya nyari sekolahan di Jakarta, kan aku anak Jakarta gitu kan. Pengen masuk jadi muridnya abang doang, murid EMS lah gitu, nggak muluk-muluk
pengen jadi Elva Singers, gila aja gitu muridnya aja udah cukup ngefans banget gitu, ngejar mereka show di mana di Ancol aku datang gitu. Mereka siaran di radio, aku rekam. Siaran? Iya kan, masih siaran, maksudnya wawancara, nyanyi gitu ya. Okay. Aku rekam gitu. Dan itu kita pakai buat nyanyi di TVRI gitu. Dengan pecahan ala-ala aku ya. Pokoknya ceritanya kayak Domisol ya? Domisol, ya adalah Renya dikit kali ya. Tapi juga usaha ya. Terus udah disuruh datang ke mana ya waktu itu? Di Trogong. Si Elendra. Iya, disuruh buat jingle. Terus ya udah karena udah biasa pecahan, jadi abang kasih note, aku kerjain gitu kan, nggak ada beban lah, ya udah nyanyi. Selesai rekaman dipanggil ke ruangan kecil tuh di situ sama abang di piano kan. Terus bilang, aduh Kalita, udah masuk aja kata Kalita gitu kan. Udah aku masuk. Terus Uci bisa, Uci ini nggak minum nggak gitu ya? Nggak bang, bisa baca note. Ya bisa bang, karena dulu pernah les bina vokalia gitu kan. Terus bisa alat musik apa gitu kan, pernah les elektron gitu. Ini. Rokok nggak gitu. Nggak bang. Jadi semua yang tanya gitu. Ya emang abang seperti itu. Dia nggak gitu. Abang tuh orang yang paling lempeng. Oh iya? Iya, dia nggak aneh-aneh. Udah dari situ pulang aja. 2 minggu kemudian Kalita telepon. Uci kalau misalnya gitu kan, masuk Elva Singers, kamu terikat ini nggak di label? Nah waktu itu aku lagi di Billboard kalau nggak salah ya. Masa sih? Soalnya ada hubungannya sama mau rekaman Elsis. Kan kalau terikat di label kan. Pak Iwan ya dulu ya. Iya, Pak Iwan kalau nggak salah Billboard, tapi ada di Indonesia ada gitu-gitulah, lagu-lagu lama ya, saya jadul gitu, lagu-lagu jadul. Udah di situ ketemuan lah di sebuah coffee shop gitu ya sama abang, ketemuan itu deg-degan banget. Cuman nggak langsung masuk, maksudnya nggak langsung kamu confirm. Pokoknya kamu 3 bulan probation, dia bilang gitu. Selama yang cowok-cowok nggak komplain, berarti kamu aman, dia bilang gitu. Terus ada pesannya abang, Uci harus nurut sama cowok-cowoknya ini? Ya. Ini cuma 2. Ini kan. Itu suka komplain emang kalian. Iya maksudnya layak apa, masukan lah gitu ya, layak apa enggak gitu. Terus Uci harus nurut sama Mama Sang. Mama Sang. Kamu harus pokoknya dibentuk Amalita, didandanin segala macam gitu. Nah, abis itu kan ceritanya, ini nggak sombong ya, ini mah kenyataan. Aku harus ke London backingin vokal Sheila Majid. Gitu. Sombong. Tapi sebelum itu aku harus ke Bekasi setiap hari kakak buat apa? Bekasi. Nah jadi sebelum ke London ke rumah abang kan, warming up dong sebulan, nggak belajar lagu, warming up. Jadi betapa pentingnya warming up tuh itu gitu ya. Dari situ pokoknya kamu tetap warming up tuh apa Ci? Pemanasan, vocalizing gitu ya sama abang nggak belajar lagu. Abang, aku ke rumah abang sebulan tiap hari. Iya sebulan. Kang Yana nggak tahu sama Kang Agus karena diumpetin akunya. Gitu takut intervensi kali mereka ya. Udah Uci berangkat dulu, pokoknya tetap latihan di sana, pulang-pulang nanti kita latihan. Nah saat aku pulang itu ceritanya mau ada event wedding di studio Bass Erwin. Tiba-tiba ada Mbak Titi. Aku kaget, kok ada Mbak Titi DJ gitu. Belum kenal ya udah? Belum. Apa? Siapa belum sih? Gitu. Aku cuma ya aku tahu Mbak Titi. Maksudnya kok Mbak Titi? Ternyata Mbak Titi, kalau Mbak Titi melamar abang untuk jadi Elva Singers, aku dilamar. Tahu Rita keluar waktu itu. Iya, gitu Mbak Titi ternyata pengen dari dulu pengen masuk Elva Singers gitu. Jadi itu karena keperluan diambil dua-duanya atau karena nggak enak? Nah, itu sebetulnya jawabnya ada di saya. Nah, mungkin Kang Agus yang tahu. Setelah ini lewat, nah abang telepon dong. Pak, waktu itu masih bukan telepon, saya lagi ada di Jalan Aceh masih ingat. Terus abang bilang gini, Gus, kira-kira di antara 2 itu mana yang menurut Agus yang bisa masuk, yang harus diambil? Saya bilang kita kan Titi meso ya, antara bisa so alto juga, tapi Lita udah alto. Kemudian Uci kan udah jelas sopran ya. Saya bilang, bang dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Udah dua-duanya. Nanti abang tahu jawabannya kok. Padahal Kang Agus nggak tahu. Gue nggak tahu sih. Tahu. Mana ada Kang? Kang Agus mah. Kang Yana lagi sibuk show. Show dia. Bukan, gue nggak dianggap. Oh kan memang dulu cara masuknya. Ceritain dong. Ceritain waktu masuk Elva Singers. Aman? Yang aman. Yana nanti ceritain kamu masuk Elva Singers. Bukan. Berarti paling kuper dulu Kang Yana. Bukan lagi sibuk sih awal.
paling nggak dianggap. Penyanyi tadi anggap. Awalnya dia saya bawa kalau ke Jalan mereka Aceh. kan ada sistem audisi, ada sistem latihan gitu. Kalau gue cuma datang nyanyi satu lagu selesai. Langsung masuk. Enggak, dia minta dilatih dulu. Langsung enggak itu prosesnya. Langsung nyanyi satu lagu, langsung dipanggil lagi suruh rekaman jingle, di backing vokal. Jadi langsung gitu setelah nyanyi satu lagu itu. Enggak, yang gue bingung kenapa sih rekaman jingle itu maksudnya apa sih? Oh, gini. Dulu kan banyak Abang kan banyak udah abang. pasti Jadi ada jingle. satu bisnis di entertainment dan juga bisnis di marketing, perdagangan dan sebagainya, itu namanya iklan TV. Oke. Kan Iklan TV. Radio TV. Iya, jingle kan buat iklan sebenarnya. Iya, itu. Nah itu dulu itu semua Banyak iklan banget. TV itu pakai lagu dan semenit atau 2 menit, tapi lagu beneran, lagu bermelodi yang bener, bukan cuma ngomong-ngomong gitu-gitu. Oke. Nah itu di Indonesia itu dulu dirajai oleh perusahaan jingle tuh. Banyak. Citralitas. Citralitas, ya, Citralitas. Nah itu abang tuh banyak sekali dipakai oleh mereka untuk jingle. membuat Sama hotline jingle. juga Pak Biakto. Bapaknya Tia Subiakto. Oh, bapaknya Tia Subiakto. Waktu bikin jingle pasti abang butuh penyanyi karena harus Iya. ada narasinya kan gitu. Nah penyanyinya ya abang pilih siapa aja gitu ya, salah satunya kita ini dipakai gitu. Pantas saya waktu dulu pas Pernah mau dengar jadi juga. backing vokal saya disuruh nyanyi jingle dulu. Oh ya? Pernah. Suruh jingle Teh Sariwangi ya? Iya beneran. Iya banyak kan dulu ya. Gitu. Nah, Pernah dengar iklan ini nggak? Rambut clear, rambut halus indah. iya. Itu dia yang ini. Saya dan Elva Singers. Oke. Nah gitu-gitu Nah, deh. kayak gitu-gitu tuh dibayar. Bayar. Iyalah. Komersil kan itu ya. Itu termasuk besar justru Iya. dari Iya. Makin putih, senyum Pepsodent, senyum makin cerah. Iya. Sama ini nih, Indomaret. Saya kan nyanyi Banyak sama banget. Tempera istrinya abang. Setiap saat selalu terasa. Iya. Seru kan jingle tuh. Kita ya semuanya single. Bukan jingle. Oke. Jadi pada sederhana cara perekrutan itu saya. Bang Yana ya. Berarti Mungkin abang karena abang spesial. males aja. Nah, berarti nih sudah terbentuk itu. Saya boleh tanya sedikit satu lagi. Waktu Rita mengundurkan diri itu juga karena urusan keluarga juga, dia mau fokus di keluarga juga, ataukah pernah nggak sih yang ada bermasalah dengan attitude yang akhirnya bisa dikeluarkan dari Elva Singers? Kalau dikeluarkan Waktu mungkin itu nggak ada solo ya. ya dia ya? Lagi Iya. rekaman. Solo. Ya mungkin nggak dikeluarkan tapi yang lain maju dia nggak. Jadi nggak ikut Mungkin maju. kalau penilaian itu biasanya abang yang Abang lebih tahu sih. ya. Jadi nggak ada yang tahu itu ya. Nggak ada yang tahu. Oke. Kecuali Tapi- waktu Mbak Titi kan Iya. kita saat Mbak Titi masuk, aku masuk tuh kita lagi banyak kompetisi di luar negeri. Oke. Jadi itu perlu yang kayak berbulan-bulan latihan. Mbak Oke. Titi waktu itu meledak bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Jadi dia banyak show off air. Oh, Jadi I see. pada saat kita I see, latihan I see. banyak, Iya. terus kita materi lagu kan nambah nih. Nah Mbak Iya. Titi ngerasa, ya aku nggak bisa nyanyiin yang itu Nggak lama-lama ngejar juga. nggak ngejar gitu. Jadi dia merasa nggak enak. Pas kompetisi luar negeri dia nggak bisa ikut. Terus kita misalnya mau show kita nyanyiin lagu ini dia nggak bisa dong, karena kan kita belajarnya intens. Nah dan sibuk banget. Iya. Itu off air. Jadi kalau Mbak Titi sih lebih ke ya udah deh, aku kayaknya susah untuk bagi Dan itu waktu. ditawarkan juga sama abang. Iya. Abang Titi mau terus atau mau. Iya. Oke. Jadi nggak pernah ada yang kayak Karena kan ribut-ribut solo gitu ya. karirnya juga lebih Iya, iya, penting iya, banget iya, untuk Titi gitu. Iya. Jangan sampai Elva Singers juga jadi menghambat karirnya Iya Titi benar. gitu. Oke. gitu. Karena kalau di Elva Singers tuh kita bersyukur banget Abang Elva tuh sangat mendukung karir masing-masing. solo. Iya. Iya. Masing-masing ya. Karena itu menambah value kita juga sebagai Betul, grup betul, kan betul, gitu. betul. Justru kalau lain kan mungkin pergi sendiri, wah masuk Boleh, keluar dari kan. ini. Kalau Iya. kita justru Justru sangat enggak ya. didukung oleh Dan Abang. kitanya juga nggak sirik-sirikan ya. Iya. Nah, itu yang baru mau ditanyain. Tanya, Waktu itu. Pokoknya lu kalau mau mancing-mancing polemik ke kita mau bikin Nggak ada. Nggak mungkin. Nggak akan berhasil. Nggak Gua juga pernah nggak bakalan nyoba. tembus. Saya nggak pernah lolos. Saya mau nanya apa yang ada di kepala saya. Iya, nggak apa-apa. Ini kan Ada catatan di situ yang nggak ada. Arogansi senior begini. Saya nggak pernah menang. Waktu Elvis ingat jalan, tahu-tahu kan, Kang Yana sama Talita. Talita kan ini Solo. Solo, Honda.
kan pasti punya program perencanaan promosi sendiri ya. Iya. Kang Agus nggak sedih? Gak sedih. Pertanyaannya agak sedih. Berikutnya saya nyanyi lagu Sheila di catatan si Boy itu. Oh iya. Jadi gak sedih. Mau sedih. Akhirnya dikasih. Gak jadi. Nggak jadi. Aku nanti untuk berikutnya aku lagu ini ya. Oke. Cuman kalah promonya sama Hati Sibi lagu apa? Terserah Boy. Saya Ompa, nggak bakalan kebuka. Bukan gak kebuka, nggak ada. Berarti gue emang udah dari Kang Yana cerita juga udah begitu. Gue sempat tanya juga, itu Kang Agus nggak sedih? Maksudnya ditinggalin gitu. Nggak, soalnya ini kan gue kan anak band. Grupnya tetap berjalan. Benar, konflik anak band itu jangankan ada yang solo. Namanya ada yang lebih mencuat aja betul. Di band itu bisa menjadi konflik. Di band ya. Ini kan kita kan nggak tahu kalau di grup vokal. Cuma waktu itu kan pada saat itu mungkin akan banyak kayak gini bentrok kayak tadi. Ini ada jadwal, kayaknya ini bentrok. Nah itu apakah ada yang gini? Aduh, tadi narik duit, jadi nanti jadi. Gitu. Nah kalau di Elva Singers itu untungnya kita punya pemimpin. Iya. Abang Elva. Gitu ya. Iya benar juga ada gitunya. Jadi kita nggak bisa dominan masing-masing, mau kita kesel mau apa ya tergantung abang gitu loh. Kita nggak bisa ngambil keputusan apa-apa. Jadi seperti di perusahaan kalian pegawai ada. Iya. Itu untungnya. Jadi mungkin itu yang meminimalisasi ke perpecahan seperti itu. Dan sebenarnya gini loh, kalau misalnya abang tuh gini, abang tuh nggak pernah ngerasa lu penting, lu lebih penting, lu enggak. Kita semua penting, gitu loh. Kalau misalnya Kang Yana tiba-tiba ada jadwal bentrokan, tinggal bilang aja. Biasanya gini loh, biasanya dikomunikasikan selalu. Tanggal sekian aku udah ada nyanyi. Tiba-tiba siapa yang duluan nih? Berdua Elva Singers duluan, Kang Yana akhirnya harus ikut Elva Singers. Gitu juga kalau Kang Yana, ternyata Kang Yana udah duluan. Ya udah kita jalan bertiga, nggak ada masalah. Contohnya tahun baru. Ini menjawab omongan saya. Ini menjawab omongan saya. Benar. Menginikannya benar. Tadi kalau menginikan ya sedih. Tadinya mau sedih jadi gak jadi. Ya berat sedih. Sederhananya gini, gini. Elva itu sebagai pemimpin tidak pernah menunjukkan kepada kita ataupun kepada orang-orang lain bahwa salah satu dari kita lebih penting daripada yang lain. Kalaupun misalnya ada satu yang menonjol, bukan menonjol, berhalangan atau kayak gimana. Dia bisa pakai orang lain kok. Abang bisa membentuk seseorang langsung kok. Jadi kita jangan sok pede, kita pede. Abang bisa ngerekrut orang lain. Dia dengan sama bagusnya gitu. Udah banget untuk seorang abang. Semua di abang. Iya juga sih ya. Jadi kita juga was-was juga nih kalau kita macam-macam. Abang bisa aja ngambil. Ya udah kamu keluar. Iya benar. Yang lebih bagusnya banyak kok. Dan bisa dibentuk sama abang jadi seperti yang abang mau. Tapi kan bisa ngeganti sih bisa. Tapi yang paduan kalian kan susah. Tapi paling cuma beberapa. Inilah sebenarnya deritanya di saya waktu Uci sama Titi masuk ya. Iya benar, dia ngelat ini. Bayangin ratusan lagu Elva Singers harus diulang lagi. Harus ikut latihan. Dan aku harus ikut latihan. Harus ikut latihan karena bayangin, yang cowok-cowok nggak penting gitu ya maksudnya nggak usah ikut. Kalian memang luar biasa. Agus masih tidak bisa digoyah. Tapi waktu itu aku disembunyiin sama Titi, gak boleh tahu dulu. Iya, jadi aku tuh latihan sama Uci sama Titi tuh berminggu-minggu. Untuk kan lagunya puluhan kakak, banyak banget. Serius? Dan pakai koreografi. Ada kan nyanyi cuma 5-10 lagu. Kan semua lagu harus bisa. Kan eventnya lain-lain. Kalau kawinan ya itu bisa 2 jam kan nyanyi. Keluar. Jadi justru show pertama aku itu kawinan. Lagunya keluar semua. Mbak Titi gimana? Itu deg-degan banget. Begitu gue nggak ada lagi. Dia nggak ada, Kang Yana nggak ada. Terus kita saltum kakak. Kan namanya kalau nyanyi ya, ternyata kan pakai dress gitu. Kita baju sekretaris. Aku Mbak Titi, kayaknya kita saltum deh. Saltum nih nggak tahu. Kalau itu dengan anggun kan ya dress gitu. Terus rockspan, blazer apa sih nih? Mau begitu tinggal mau map. Sekretaris. Salah udah gitu. Kita bilang, Kalita please lagu, ada Kang Agus waktu itu baru pertama kali ketemu. Pokoknya please lagunya jangan pakai koreo dulu ya, kita masih ngafalin not kan. Enggak tuh, dia bilang iya enggak. Pas itu mah pakai koreo, mereka kan nggak mungkin kita ngikutin kan ya, nggak mungkin kita diem gitu. Oke. Pernah ada fals nggak? Maksudnya kalian sama sering akhirnya jadi sama bareng gitu.
Pernah lah. Ya kalau Vales bareng-bareng nggak mungkin. Nggak mungkin, salah satu. Ya. Salah satu, tapi kita bisa kalau ngerasa nggak benar, kita di volumenya baru nemuin lagi. Nah, itu. Ya kalau ada Vales kita begini. Atau lirik saya diambil dia gitu bisa. Ya. Itu lirik aku. Kalau grup tuh gini. Kemarin kan aku nyanyi nih kita kawinan. Iya. Tiba-tiba batuk agak serak, kan. batuk. Tolong ambilin nadanya. Nada gue. Aman. Atau Kang Yana yang ngambil bisa juga. Kang Yana. Jadi kita udah bilang vokalnya. Kita udah jangan cuman kedipan mata aja tahu. Kita lagi nggak sanggup nih nyanyi. Jadi part-partnya Agus saya tahu. Iya. Profesional. Ini disebut profesional. Enaknya kalau nyanyi grup kayak gitu. Kan pernah kejadian itu acara penting di Bali ya kalau nggak salah. Gue nggak ada suara sama sekali. Begitu gue nyanyi, nggak ada suara. Yana langsung maju set di depan presiden-presiden dari seluruh dunia. Negara. Aku masih ingat itu kepala negara. Kapan itu? Di Bali. Ya, itu lagi nggak ada suara. Itu disuruh apa ngerti sendiri? Ngerti, dia udah paling ngerti lah. Kita udah standby nih. Gak ada aja suara tuh. Gitu. Siap langsung Yana maju set. Udah aman. Jadi itu mah gaji buta aja. Ya, itu dia. Nah, juga. Tapi dikasih meren sedikit. Nanti dijajanin kali. Dijajanin warung Made kan? Warung Made ya. Tenang, gua rujak gua. Sogok rujak. Enaknya gitu. Nah, gini. Dari kalian semuanya ada yang pernah pada saat show nih, ada jadwal. Kalian semua sama-sama pernah absen nggak? Pernah. Semua pernah. Pernah. Absen latihan apa absen? Bukan, Ya, manggung, show. Yang paling sering ya Kang Yana. Iya dia. Sombong. Ada show. Iya. Ada Seperti show. tahun baru ini Yana udah duluan. Akhirnya kita bertrio nih di Surabaya. Iya. Surabaya Tahun tahun baru. besok Surabaya. Iya. Kang Yana di mana? Di Joglo Ageng. Bertiga tuh Karena dia udah tahu kontrak ada duluan. Bertiga Iya. bisa Udah. sendiri. Dan mereka mau. Ya itu jadinya domi so. Mungkin pecahannya batak lagi. Tapi nggak sesederhana itu. Iya. Nggak sesederhana itu. Saya proses untuk saya memisahkan diri dari mereka. Saya kalau saya dapat itu prosesnya pasti panjang. Panjang ya. Jadi nggak seenaknya. Iya. Nggak tiba-tiba. Pasti akan Karena saya tahun baru nih ya. Ini sampai misalnya bulan Oktober misalnya gitu. Saya mau dikontrak itu bulan Agustus. Saya bilang tunggu sebulan ya. Tunggu sebulan ya. Mungkin ada Elvasing masuk gitu. Setelah sebulan itu saya tanya kalau sebulan ini nggak ada, boleh nggak saya kontrak gitu. Nanya. Kita bilang pokoknya itunya ada stepnya ya. Nggak langsung. Oke, mau ambil dulu gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya dulu juga waktu show itu sering sekali saya itu ini saksinya Bambang waktu itu jadi manajer saya ya. Misalnya saya ada tawaran ya. Tapi belum kontrak. Tiba-tiba di tanggal yang sama Elva Singers dapat tawaran juga. Pasti mengambil yang itu. Ngambil Elva Singers tanpa bilang bahwa saya udah dapat. Iya. Pokoknya buat masing-masing itu prioritas adalah Elva Singers. Ya, tapi kalau misalnya saya udah kontrak, udah DP, terus Elva Singers ada show, itu saya akan langsung ngomong ke abang. Oh, oke. Minta izinnya gitu baru ke mereka dikasih tahu gitu. Jadi selama waktu ada abang sih pasti kan ininya ke abang. Kalau sekarang kita harus berempat ngomongnya. Kalau ngomong ke teman-teman ke anak-anak dulu kan pasti lebih ada ributnya gitu. Tapi kalau misalnya ngomong ke abang bosnya langsung. Iya. Oh gitu, mungkin itu yang membuat tapi kalian kita enak kok langgeng. Kang Yana nggak ada, honornya jadi gedean. Gedean, iya benar. Tahu kan? Kan bisa ada Ferdi. Tenang ya. Belajar pecahannya Kang Yana yang nggak enak itu. Yang nggak enak itu ya. Tapi udah terima DP. Harmoni itu ya pecahan gua tuh paling aneh. Paling nggak enak. Ya tadi aja gua bilang di sini. Paling nggak enak deh. Gue bingung kan di sini. Apa sih ini kasih gitu. Naik turun. Iya itu ya. Nah terus sama gini. Ini lalala ya deh. Lalala. Coba layar. Lalala. Laya. Iya. Bisa kan nyanyi ya. Nyanyi satu. Suara satu ya. Oke. Nama disuruh adanya. Lalala. Iya. 1, 2, 3, 4. La 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 ya. 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 La 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 ya. Tetaplah bersama aku kasih. Aneh ya.
Kalau nyanyi sendiri masalah kedengarannya. Kalau gue yang nyanyi masuk Elva Singer, gue gak mau deket kan. Gue akan jauh. Bawa deh tadi. Ganggu ya. Terganggu kayaknya ya. Kalau perlu lip sync ya. Iya, bisa dari bawah tuh. Wah, gila. Luar biasa. Tadi Bang tulisnya di thumbnail Ferdi masuk Elva Singer. Boleh pas. Ada audisi dulu gak sih? Jangan tuh. Kan udah di audisi awalnya. Oke. Berapa kali Elva Singer ikut bukan ikut, show di luar negeri? Wah, banyak. Sombong. Maksudnya di luar negeri tuh di mana aja dan Banyak. Udah hampir seluruh penjuru dunia sih kita lihat. Sampai Afrika, sampai Rusia pernah. Rusia pernah. Iya. Rusia sampai ke Belgium, ya Belgia, Amerika, Ini Afrika Selatan. Norway di atas dekat kutub. Namanya Hamar. Itu dekat banget ke kutub. Korea. Banyak sih udah di Eropa. di tempat di mana siang itu cuma 1 jam. Siang. Ini kalau gelap juga. Jadi cuma siang sejam, malam lagi langsung. Ya, The shortest. betul. Siang terus. Namanya Santa Night. The shortest night of the year. Jadi malamnya tuh cuma sekitar setengah jam gitu, udah pagi lagi gitu. Nah, kalau Ferdi lihat deh di sini. Ini dari coba banyak banget kan? Ini Elva Singer. Ferdi lihat. Sombong lagi nih. Maaf, banyak banget tuh. Sampai kalau dihafal udah nggak mungkin apa. Karena saking banyaknya. Ya, dari tahun ke tahun. Ini kapan lagi kita mau sombong? Mau ada di Ferdi Show. Lihat tuh. Tahun berapa pernah di mana? Iya, betul. Wow. Bingung kan? Tapi yang paling dekat Ini nggak akan tahun habis. lalu ya. Oke, 3 saya nggak mau episode. nanya lagi di mana pernah. Yang belum pernah di mana? Jepang belum ya? Oh, Jepang. Korea paling sering Korea. Jepang belum. Transit doang. Nyanyi belum ya? Belum pernah. Jadi Saya pernah. Kamu ini yang sombong. Tunggu. Tapi kita seberangannya udah Korea. Bukan. Ini Udah tanya Jepang. Ini pengalaman. Saya nyanyi di Jepang. Tahu dong lagu Jepang yang saya tahu yang paling ngetop apa? Kokoro no Tomo. Saya Bisa nyanyi nggak dong. denger? Ya. Sere Anata Anata. Semuanya nonton gini. Gak ada yang kenal kan? Apa katanya? Gak ada yang tahu. Gak terkenal di sana memang. Ternyata nggak ada yang tahu. Iya betul. Oke. Emang gak terkenal. Jadi ternyata itu dari Sunda. Kokoro no Tomo. Kesel saya. Kokoro beto. Kokoro betom. Jadi pernah sekali main di sana dan nggak ada yang temukan. Kokoro no Tomo ya. Ini itu semuanya. Betul. Wow, gila ya kalian. Itu karya Mang Koko itu. Oke, sekarang single atau album sudah berapa? Nah ini sebenarnya kita nggak terlalu produktif ya kalau untuk album. Iya. Kalian manggung mulu sih. 5 tahun sekali ya bikin album ya. Kayaknya 5 tahun sekali betul bikin album. Dulu tuh gini loh kendalanya kan dulu kita kan harus ada produser ya. Iya. Atau distributor. Kan ada abang. Label. Tapi kan label. tetap label. Executive producer, oke. pasti bilangnya nggak laku lah. Kayak begini mah nggak laku. Ya kan orang dulu mah zaman dulu pedagang gitu. Ya. Oh, kalian itu udah dibilang segmented. Segmented Iya. banget. Kita tuh segmented banget gitu. Jadi jarang banget ada produser yang mau gitu loh ngeproduksi kita punya album gitu. Udah kayak orang cokin nih. Kita orang punya. Kita orang. Ya Emang punya gitu ya? pacar. Maksudnya karena gini loh, kalau Abang Elva kan orangnya sangat apa? Namanya idealis. Oke. Iya, Kalau album nggak mau abang mah yang gitu-gitu nggak Iya. mau. Diatur-atur gitu. Nggak mau diatur-atur lagu. Baunya abang kayak begini gitu. Iya. Jadi susah banget kita ketemu Bisa, kayak gitu loh. Itu yang membuat kita rada males sebenarnya bikin album. Kemudian kan zaman dulu kan yang namanya royalti kan sangat tidak terbuka dan segala macam kan. Kontrak aja dibayar berapa? Satu album berapa gitu kan. Untuk kita tuh nggak menarik banget. Kita lebih tertarik di panggung. Off air ya. Off air. Sama Ada tambahan nih Sebutin kalau aja Ferdi. honornya nggak apa-apa. Berapa 3 juta ya? 1 juta satu orang. Iya 1 juta satu Satu orang. album. Saya ada yang produser itu gitu mah. Ferdi, nih album pertama Elva Singer, lagu-lagu pilihan 87 itu kita bernyanyi tanpa vibrasi. Hah? Maksudnya gimana? Nggak boleh kata abang. Enggak, Kalaupun ada memang mana? Dapat yang Gimana Kang Yana? Gimana begitu? Oh, nggak semua lagu lah. Hampir rata-rata tanpa ya, mungkin terlalu berat ya waktu itu. Iya sih. Maaf tim rekod Pak Ian waktu itu. Kalian Memang ada ya. Itu nggak- Kalian kan pada festival semua.
Kalian kalau nyanyi masih gini nggak sih? Engkau gitu. Harpe malah. Harpe ya? So andai. Gitu nggak? Sempet nggak dulu? Sempet nggak gitu? Sempet tuh. Yang kalau harus gitu. Enggak. Sabut gigi dulu. Iya ada dulu kayaknya. Ini ya tipikal ya. Trennya gitu. Terus nggak boleh kedengar. Iya, nafas. Itu boleh. Kalau sekarang kan itu justru diambil sama gue. Ya dulu ada seperti itu pemenggalan kata ya, nggak boleh dipotong tengah-tengah gitu. Itu kayaknya dulu tuh lebih ini ya. Lebih tertib dan kayak kaku gitu. Iya benar-benar. Awalnya kan bintang radio. Iya sih. Ada ngalamin juga jurian bintang radio. Kalau ada gitu-gituan dulu, sekarang mah enggak. Yang penting enak aja. Nah, bener. Udah dicoret zaman nafasnya kebanyakan. Banyak. Kedengeran. Ada improvisasi kata kebanyakan. Iya banyak juga. Kasihan tuh. Gila. Zaman sudah berubah. Ya. Oh berarti single sama manggung udah jauh ketinggalan ya? Album. Single atau satu album sama manggung gitu. Kalah ya? Iya. Nggak tapi tiap sekarang tahun ternyata kita senang dengan perubahan sekarang kan digital. Walaupun ada kekurangannya nggak ada fisik ya sekarang ya. Tapi kita anytime kita bisa bikin single. Iya. Dan kebetulan kita juga bisa bikin video klip gratis karena suaminya dia yang buat. Suami saya. Suaminya itu adalah yang bikin video klip. Oh iya benar. Dibayar dengan cinta. Oh iya. Dibayar dengan kasih sayang aja. Sama kita beruntung banget nih. Baik banget suaminya. Please. Tapi jadi sebutkan dong suaminya siapa? Bapak Firlan Wana. Kita ambil momen-momen kalau kita keluar negeri, bukan sombong ini ya. Oh ini. Sebelum keluar negeri kayak kemarin tahun lalu kita ke Amerika. Ya. Kita langsung bikin single supaya bikin syutingnya di sana di Amerika. Oh. Sama yang sebelumnya yang di Alcatraz itu. Iya, juga selalu di Alcatraz loh. Kalau tadi ditanya, kita hampir setiap tahun lah ke luar negeri. Single sih ada juga setahun sekali. Iya, luar biasa ya. Rata-ratain ya. Gen Z yang pada sekarang single baru menang, kalian kan. Itu pun juga penuh perjuangan, nggak semata-mata jalan begitu aja. Nggak, kadang-kadang kan gini, Gen Z itu yang para bintang-bintang kan mereka juga lagi ngetop sekarang ya. Iya. Gen Z-nya yang para pendengarnya itu kan banyaknya nggak tahu kalian, nggak tahu kita, tapi tahu lagunya. Iya gitu. betul. Ya. Nah makanya ini adanya podcast saya tuh cuma ngasih tahu ini loh yang nyanyinya lagu pesta, lagu. Makanya subscribernya banyak. Enggak sih. Saya cuma 300.000 paling gitu. Kan yang lain udah puluh juta saya emang. Iya jadi anak-anak Gen Z nih kalau mau tahu sejarah musik Indonesia subscribe dan nonton. Wikipedia. Betul. Ini kalau untuk kita nih penyanyi-penyanyi lawas tuh senang banget ada podcast seperti ini. Jadi anak-anak bisa belajar tentang pengalaman. Karena anak-anak sekarang kan sepertinya lebih mudah untuk mengakses segala sesuatu kan. Mau cari lagu, mau rekaman, mau bikin video klip. Kita kan zaman dulu ya ampun, mau masuk TV aja kan susah banget. Cuma satu TV-nya TVRI pakai. Aku nyatat, cepat satu. Dan harus pakai ini lagi di tes lagi. Saya kan gitu tuh. Iya, dan rekamannya pakai pita. Analog. Iya. Begitu kalau yang satu salah nyanyi lagi dari awal. Yang satu salah ulang lagi. Begitu juga di rekaman. Sekarang enak banget bisa copy paste digital. Nah, cuman yang paling menurut gua Messi itu bukan semua banyak perjalanan para bintang banyak kayak gini. Cuma Messi itu adalah kalian dari tahun 80-an sampai sekarang masih ada dan eksis dan ada terus panggungnya. Alhamdulillah. Itu gimana marketingnya siapa? Saya ikut manajemennya boleh nggak? Ya karena belum banyak grupnya adalah dalam hal manajemen kita lemah. Iya. Lemah banyak panggungnya gimana lemah? Tapi mungkin itu yang membuat kita bertahan. Jadi masing-masing memanage. Kelemahan jadi kelebihan gitu ya. Kita lemah, jarang punya manajer. Kita manajemen kekeluargaan. Iya benar. Tapi kalau panggung gitu, kenapa kalian masih terus ada eksis dan stamin tetap di kelasnya tuh AB? Nggak pernah BC lagi. Ini PR-nya soal ini bilang cewek-cewek. Nggak mungkin juga followernya keuntungan kita. Namanya vokal group nggak banyak juga di Indonesia kan. Pilihannya Pilihannya nggak banyak.
Kemudian kita segmentasinya jelas sih. Oke, iya. Ya menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Lagu-lagu yang kita nyanyikan juga jelas ada segmennya. Iya. Ya mungkin itu sih. Itu tuh ya. Di samping ya ilmu-ilmu yang abang kasih itu jadi warisan untuk kita sampai sekarang warisannya gitu. Banyak banget. Lagu-lagu. Bayangin abang udah meninggal berapa tahun? 2011. Dari 2011 dan lagu itu masih kita nyanyikan sampai sekarang. Aransemen itu. Karena pemilihan lagu-lagu yang abang bikin itu, dia pilih lagu-lagu yang everlasting. Long lasting. Long lasting, kayak misalnya Beatles Medley, Iya. Stevie Wonder. Sekarang anak-anak sekarang dengerin lagi loh lagu-lagu itu. Iya nggak, anak-anak kita dengerin lagu Overjoy, yang gitu-gituan. Itu kejelian abang itu memilih lagu yang bertahan sampai sekarang. Nah kalau kalian sekarang ini udah nggak ada almarhum. Kalau memilih lagu baru bisa gini-gini sendiri bikin. Ya, bersama bertahun-tahun bersama-sama abang. Jadi abang sudah paling memberikan. Tidak ada yang nempel lah, 40%. Sudah ada patronnya lah gitu. Iya, polanya udah jelas. Jenis suara masing-masing jadi langsung jreng. Ini siapa nih? Leadnya cewek apa cowok? Ya. Jadi kita udah tahu, kalau gitu nanti keduanya siapa, tiganya siapa gitu. Jadi kita udah langsung otomatis gitu. Iya. Otomatis tapi harus dirapihin lagi. Iya, cuma maksudnya dicatat juga sistem catat. Iya. Nggak masih kalau by head lah. Nggak dicatat. Apalah gitu mah ya. Direkam. Walkman. Catatannya keluar. Sama apa itu Walkman? Manusia berjalan. Hari gini kemarin aja masih ada yang pakai nulis di buku. Masih ada. Ada dari siapa ya? Kemarin kan kita berbagian. Lihat nggak nunjuknya? Ada tuh. Jadi kalau lagi ngapalin kan pusing kalau didengerin gitu. Jadi lagu ini bait pertama siapa, kedua. Jadi aku catat sekarang. Masing-masing punya metode. Kang Agus masih nulis diary. Bukan diary. Enggak ada diary. Udah nggak zaman ya. Jangan salah vlog sekarang. Iya sekarang mah ya. Ini ya lebih, pokoknya lebih teknologi lebih canggih daripada Kang Ena. Oh ya jauh. Tanya dulu iPhone berapa? iPhone berapa kan? Udah tilaku Udah nggak bisa di-upgrade. iPhone saya kalau dijual mungkin harganya cuma 100.000. Jadi kalian tahu kenapa Apple tidak berinvestasi di sini? Karena nggak rusak-rusak. Karena nggak pernah dipakai. WhatsApp aja dibaca setelah 2 hari baru kebuka. Kayaknya nama ya, udah misalnya pergi kemana kita ya, sampai di tempat baru dia sadar handphonenya ketinggalan. Kita makan di jalan juga udah baru main handphone gitu. Enggak. Handphone saya mana ya? Itu yang kejadian di Alcatraz kan handphone. Iya. Ketinggalan. Udah nyebrang, ya handphone bukan balik lagi. Ada yang orang bawain. Kita kesana. Kali nggak laku juga handphonenya. Jadi mau ditolong juga males banget. Tapi kita hebat. Itu handphone udah hilang. Ya tapi kita nungguin di depan ada aja orangnya yang bawa handphone. Jadi itu handphone butut itu yang malu bukan saya, yang malu manajer saya. Jadi dia malu artisnya handphonenya gak ganti-ganti. Akhirnya Yan sini handphone lu. Kenapa? Mau gua ganti. Diganti lah sama dia. Yang baru. Tapi itu kan udah 5 tahun yang lalu. Iya, sekarang juga udah sama yang ini maksudnya yang sekarang iya kan, yang udah jadul. Udah jadi jadul lagi. Jadi jadul. Dulu tuh saking malunya saya masih iPhone 4 gitu. Terus yang sini handphonenya gitu. Emang mau gua ganti. Terus handphonenya gua kasihin aja gitu. Nggak ada password, nggak ada apa, nggak ada mesti dicek dulu apa gitu. Diganti aja sama dia. Itu juga gantinya ke iPhone 7. Sekarang udah berapa iPhone? 16. Jangan-jangan dia nggak pakai WhatsApp. Dia pakai buat nelfon doang. WhatsApp juga. Kalau bunyi baru diangkat. Jangan dibaca. Nah, kalian di sini dengan adanya Elva Singan, yang which is itu bukan yang menjadi maksudnya segmented. Yeah. Oke, dia punya kelas. Untuk penghasilan show-nya itu cukup untuk penghasilan hidup. Nggak ada sebetulnya, nggak kita nggak begini. Ini cukup. Jadi bukan cuma ngarepin dari grup aja kan, kita pun juga ada di keluarga, ada bisnis keluarga, ada apa. Kalau ngandelin nyanyi mah mau dibayar 1 juta, 2 juta, 10 juta, 50 juta tetap aja ngerasa nggak cukup. Kali anak-anak kita udah pada gede-gede, ya kan? Ngerasakan. Tapi kok gara rinding?
Oh, karena rinding. Sengaja hari kita. Tapi iPhone-nya masih lama. Nah, sengaja kan muka Ferdi. Kalau aku bilang cukup sih. Kalau aku sih ya benar. Oke. Cukup. Karena bukan masalah nominalnya sih ya menurut aku. Justru dengan adanya Elva Singers ini membuka pintu kita ke yang lain. Oh iya. Kalian Gitu jadi punya ID card. Iya. Iya kan? Justru orang memandangnya karena lu Elva Singers. Iya, Kalau misalnya kayak aku nih misalnya Itu sama saya juga masuk gitu. ke dunia politik. Karena apa? Karena dia lihat aku Elva Singers. Iya. Suara kan kalau Thalita mah bagus ya suaranya. Hilang Kalau tuh, hilang. Sekarang emang lagi rada hilang, lagi batuk. Kalau hilang, dinyanyi di panggung bagus, bagian di politik suara hilang. Mungkin grogi ya. Jadi itu loh, Hilang Fer. mendadak ya. Jadi memang bukan Kayak siapa? Didi. Didi sama kita, Didi tenang aja. Pancing. Jadi memang itu karena Elva Singers itu sebenarnya ya membuka pintu banyak sekali. Iya betul. Bukan nominalnya ya. Aku pikir ini kita bisa bertahan sampai saat ini juga karena Elva Singers kok. Ya tidak memungkiri Kang Yana. Orang kenal kita Betul dari sih. Elva Singers kok. Tapi kalau itu betul sih. Betul. Jadi akhirnya menjadi peluang bisnis yang lain ya gara-gara Elva Singernya itu Karena ya. kita punya nama baik ya semuanya dari Elvanya. Kemudian kami juga jarang banget sih ada Komplain ada lah. negatif Bikin dan apa gitu ya. itu membuat kepercayaan orang bertambah kepada personil kita masing-masing gitu satu-satu. Jadi value itu bukan dari honor panggung aja tapi Bukan, yang lain bukan. ya. Oke. Itu jawabannya cerdas. Kayaknya orang politik. Orang politik. Walaupun suaranya hilang. Balik lagi ke situ. bukan hilang sih, habis. Oke, sekarang di luar itu Kang Agus itu masing-masing semua ada usaha apa? Selain nyanyi, jangan disebutin kalau nyanyi. Oke, kalau saya kan istri suka masak. Emang punya rumah makan, Bang? Ya, dalam sering. Jadi banyak order. Oh, catering? Catering. Ya, lebih Oh, catering. Gitu. Jadi kadang-kadang ya alhamdulillah lah. Dari awalnya kan berarti dari kita juga ya modalnya ya. Oke. Tapi alhamdulillah semuanya jadi bisa keputar berkembang. terus. Karena istri saya juga ulet untuk Bukan orang. Berbulu nggak? Gatal nggak? kita ulet dalam kamu usaha ini. Kapan kamu nikah sama ulet? Ulet. Kita langsung ulet lagi ngilet. Jadi harus kayak gini. Kebetulan istri saya juga ulet. Soalnya istri saya juga ulet. Lumayan jadi rame ya. Oke, kalau saya Uci. Kalau aku Lebih harus cuma mobilnya aja banyak. Maksudnya rental. Oh, rental. percaya lah sama Bapak Ulet. Saya kebetulan cari juga buat hari Sabtu. Dia serasa serius. Aduh, kalau aku kan waktu masuk Elva Singers setahun itu sama Jadi abang dia. Aduh, dijebloskan abang jadi guru, salah satu guru di Elva Music School. Oh, oke. Aku nggak tahu pertimbangannya apa lah ya gitu. Jadi dari situ ternyata sampai sekarang aku ngajar dengan ilmu yang abang kasih. Jadi terbuka kesempatan malah jadi main film karena melatih Sherina kan. Filmnya tapi cuma itu doang, nggak ada judul lain. Oke. PCR 1, 2 udah aja. Jadi Sherina. Petualangan Sherina 1, 2 itu. Nah jadi maksudnya jadi sampai sekarang malah jadi ngajar gitu. Ngajar vokal ya? Iya, dan itu juga private tiap atau hari. ada sekolahannya? Enggak, aku nggak pengen punya sekolahan karena aku tuh pengen lebih santai dan punya waktu untuk masak. Karena aku suka banget masak. Oh. Jadi nggak bisa tuh yang ngajar dari pagi sampai malam, kayaknya kecapean gitu. Dan tetap pengen Elva Singers juga berjalan. Ya. Tanpa Oke. ada kayak jadwal yang harus diganti ngajar gitu-gitu. Jadi yang paling itu sih ngajar sih yang full Oke. seminggu gitu. Kalau Kang Yana? Tidur. Saya Lita dulu. Jadi satu-satunya lapangan pekerjaan yang saya cukup baik melakukannya adalah cuma nyanyi. Oke. Ya, makanya tadi waktu dibilang cukup apa enggak Cukup. hasilnya gitu, Cukupin. itu akan saya bilang cukup. Oke. Karena sampai sekarang saya nggak punya pekerjaan lain selain menyanyi. Oh iya. Ya, cuma nyanyi doang. Sampai sekarang cuma nyanyi. Katanya buka doang. kos-kosan. Tadi saya rental, dia kos-kosan. Warung. Kamu aja nggak punya Itu motor. aja jual beli HP. Kok Yana dong? Beneran nggak pernah. Bener nggak ada nih. Rumah makan atau sekolah musik nggak ada? Cuma nyanyi doang. Enggak. Oke.
Dia mah gak ada boneko dia. Sama. Aku sama Kang Yana sama. Jadi itulah ya, aku bersyukur banget. Aku sekarang hidup dari nyanyi semua. Terjun ke politik. Ya politik kan satu ini, tapi justru banyak banget yang tadi aku bilang pintu terbuka itu banyak banget gitu. Aku cuma fokus di nyanyi karena memang aku merasa ya cuma bisa di situ. Cuma bisa nyanyi ya. Cuma bisa nyanyi ya, lumayan gitu. Kalau cewek kan biasanya suka itu tadi kan kayak ada yang bikin catering kayak gitu kan. Belum sampai ke situ. Rumah makan. Tapi kalau cewek kan pasti ada suami. Oh iya. Kalau saya kurang ulet. Suami maksudnya bisa double lah ya penghasilannya. Ya kebetulan kan ada suami juga. Iya benar. Tapi bersyukur. Pokoknya nanti kalau bilang ulet harus gini jari. Bersyukur sih masih sangat bersyukur mendapat hidup sampai sekarang ya karena nyanyi. Dan mungkin salah satu grup vokal yang masih bertahan komplit sampai sekarang masih Elva Singers. Karena kita nggak bisa ini loh, udah nggak bisa pecah lagi, nggak ada Elvanya. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus solid sampai akhir. Oh iya sama ini. Iya. Kalian masih ada nggak sih sangkutan secara moral dengan keluarga? Oh iya. Apakah kalian masih terus sangkutan tuh utang? Bukan. Secara emosi maksudnya dari kalian tuh kalau misalnya ada show suka kasih. Oh iya. Nah, Kang Yana tuh yang jelasin, Kang Yana, bagian yang sama. Kang Yana coba. Ini kita cerita deh. Waktu abang meninggal, sempet kita berkumpul, kita bilang selesai. Elva Singers sudah nggak ada lagi. Sempet. Iya. Sempet kita bilang udah deh selesai sampai hari ini nih. Elva namanya. Mau ganti nama tadinya? Enggak, selesai. Bubar. Kayaknya nggak ada harapan lagi, nggak ada abang. Punya pemimpin. Saking devastated. Karena kita ngerasa kan pemimpinnya cuma abang kan. Tapi setelah kita lihat anak-anaknya abang, waktu itu kan masih kecil-kecil juga ya. Lo kita lihat Elva Music School-nya, saya bilang mereka kan penutannya kita gitu. Hari kita bersepakat kita nggak boleh bubar. Kita harus jalan dengan segala macam warisan yang abang sudah tinggalkan kepada kita. Dan kita harus juga menghidupi keluarganya abang. Berkah, alhamdulillah. Ini kisah lengkapnya gini. Elva Singers itu kan dulu di bawah Elva dan diiringi oleh Elva's Band atau Elva's Big Band. Jadi kita selalu bareng-bareng kalau di panggung ada Elva Singers, ada Elva's Band. Nah dalam perjalanan waktu Elva Singers punya album dan lain sebagainya, ada banyak klien yang meminta Elva Singers saja tanpa band, berhubungan dengan biaya misalnya. Mulailah kita sering diminta nyanyi Elva Singers-nya saja tanpa band. Nah hal itu diketahui oleh Elva dan Elva sekali lagi membolehkan. Bayangin saking bijaknya dia membolehkan, tapi ada syarat. Artinya kita boleh nyanyi sendiri tanpa bandnya abang, tapi honor dibagi 5. Jadi kayak bayar royalti. Dibagi 5 itu gimana? Bawa nama Elva kan memang berlima kan? Berempat. Oke. Berempat. Satu lagi adalah untuk manajemen lah istilahnya. Ya untuk menghidupi yang lain semuanya. Jadi kalau misalnya nilainya itu 50 juta, masing-masing dapat 10 juta gitu. Nah udah kan, terus berjalan terus. Pada saat abang meninggal, kebiasaan itu tetap kita jalankan. Elvanya udah nggak ada, berarti kan nggak pakai Elva terus kan. Kita nyanyi, honor kita jadi dibagi 5. Yang 20% itu, yang kelima itu kita kasihkan ke keluarga. Bukan bentuk belas kasihan ya, tapi itu memang komit kalian. Kayak tanggung jawab kita sama abang, sama ini ya, sama bentuk berterima kasih kalian. Pasti. Karena kita tetap bawa nama Elva Singers. Itu yang membuat kalian sampai sekarang masih hebat. Dan bawain lagu-lagunya Elva. Aransemen abang Elva. Andai kan semua band seperti itu. Emang udah gitu ya? Banyak yang enggak. Banyak yang enggak. Kadang-kadang ya banyak yang banyak lah yang enggak lah. Banyak yang enggak. Terus sama yang mantan-mantan yang udah nggak diikut di Elva juga masih dapat nggak? Enggak lah ya. Terus kita dapat berapa? Kita dikasih berapa? Udah latihannya ulang. Emang kalian masih latihan? Masih dong. Masih lah. Seminggu sekali enggak dong? Enggak. Setiap ada acara. Menjelang acara aja. Kita termasuk salah satu penyanyi yang kalau mau show tetap latihan sama pengiring. Beda ya. Dan harus JR. Elemen tuh lihat elemen tuh cuma manggung doang. Dan harus JR. Kita harus cek sound. JR. Harus. Karena sebenarnya bukan kita untuk orang sih, untuk kita. Oke.
kalian ini berarti kan masih eksis nih ya, sekarang terus ya. Kalau ada yang mau nyewa kalian itu ribet nggak sih? Nggak banget. Hubungi aja dia. Apa namanya? Hire, apa namanya? Iya, kontrak kalian lah gitu. Itu kan gini, kontrakan kali. Salah mulu. Apa namanya, ridersnya susah. Waduh, kita mah enggak, limosin aja 2 pintu. Enggak, tapi limosin. Honda. Jangan banget Honda. Merek loh. Nggak ada angkot ya, Honda. Justru kita tuh nggak pernah tahu loh namanya ridersan sampai sekarang ya. Kita tuh kadang-kadang baru tahu dari orang, oh band ini ridersnya kayak gini. Serius nih. Kaget gitu. Karena gini, karena ini kan orang ya, orang kan umum kan boleh dong. Kalian kalau manggung baju keren terus. Jika kondangan pakai jas, pakai ini, wah udah pasti ini mah riders juga susah. Nama Agusnya jas terus. Kudu soalnya kan Pak. Ya enggak gitu. Berarti kan orang menganggapnya kalian tuh harus mahal. Enggak juga, boleh dicek deh kita bilang. Kita tuh kayaknya riders yang paling sederhana, paling simpel. Mix and match aja gitu Pak. Kayak gitu kalau ditanya mau makan apa? Bukan aja sederhana, bukan gitu. sederhana, simple. Simpel. Apa Mbak? Kalau sederhana. Sampai kita jadi Padang. Benar sampai emang harus diada-adain ya riders itu gitu loh. Kita kan cuman yang basic aja. Basic aja, makan siang, makan malam. Ya, ruangan apalagi sampai kita harus nyanyi. Ya berarti kalian tuh kalau ini cuman 4 kamar, mungkin 5 kamar sama manajer udah selesai gitu ya. Gitu. Paling pesawat ya misalnya ya, pesawat itu. jemput, standar ya pesawat. Paling bisnis biasalah kalau yang jauh ya kan. Kalau yang dekat enggak juga. Terus kalau saya suka lihat ridersnya grup yang lain ya. Tanda kutip harus ada minuman inilah minuman ini. Itu kita mah enggak bandrek bajigur aja kita main. Ada dong berarti. Nah itu sebenarnya awalnya adalah dari didikan. Juga balik lagi ke didikan Elva. Jadi waktu dari awal Elva Singer itu kita dididik untuk nggak cengeng. Oke. Bayangin kalau bisa kemana itu kita harus bisa provide kebutuhan kita sendiri. Oke. Kadang-kadang angkat koper sendiri ya. Oh iya. Gitu. Itu kalau kita lagi turun di luar negeri ya. Awas dalam satu menit udah siap di pintu. Begitu turun dulu sih, buruk. Karena ganti kereta misalnya. Ganti gitu. Kita kalian ada manajer tapi sekarang? Ada. Sekarang asisten lah sebenarnya. Banyak manajer. Kontaknya ke dia? Manajernya banyak. Oke, berarti nanti saya kasih kontaknya yang mau Elva Singer. Oh, silakan. Saya kasih kontaknya di sini. Oh, saya manajer. Kan berlima nanti. Yang sekarang manajernya yang cewek-cewek. Sebenarnya kita yang lebih banyak gerak masih mau repot ya. Terpaksa. Coba lagi. Kalian saya dengar mau konser. Iya. Sebutin tanggalnya dulu ya. Tunggal nih. Tunggal. Iya. Wow. Ini yang kedua berarti ya. Gila nggak masih ada konser tunggal loh. Aduh, ini mah aja nggak pernah. Dan di Bandung. Kota kelahiran kita. Iya, yang sekarang di Bandung. Ya tepatnya di The House. The House Convention Hall di Pascal Hyper Square. Tanggal 23 November 2020. Saya datang ya. Nonton ya. Saya biar kakak Ferdi ya pecahannya supaya bisa ngikutin. Ya. Kamu berlima. Pokoknya gue mau ngapalin dulu. Biar kayak orang-orang keren. Sudah nyanyi. Justru ini kayaknya agak nggak bisa terlalu ikut banyak nyanyi karena aransemennya akan berbeda. Iya. Jadi kita bukan sombongin kenyataan. Jadi sebenarnya kita konser ini nggak sendiri banget. Kita sama Yongki Vincent. Oke. Jadi kalau Gen Z ya? Ya ini kolaborasi antara kolonial dan milenial ya. Kolonial ya? Iya. Jadi ini sebenarnya adalah ide dari Yongki sendiri. Oh, karena Yongki itu pemain piano kan? Iya. Itu yang sangat kalian yang pernah ada di podcastnya dia kan? Iya, betul. Jadi kita tuh pernah ngomong gini sesumbar, kita tuh ya keterlaluan nggak pernah konser di kota kelahiran kita sendiri gitu. Nah tiba-tiba Yongki dapat tawaran untuk ada konser di Bandung, dia memilih sama Elva Singers aja gitu katanya. Ya udah akhirnya terjadilah ini. Karena itu bucket listnya dia juga. Bucket list dia gitu. Pengen ngiringin Elva Singers. Oke, berapa lagu? 20-an. Ada 20 Karena medley kakak ya? Itu medley juga. Ya jadi, tapi 20 lagu? Iya ada. Minimal 2 jam. 2 jam. Ya 2 jam. Udah biasa kita sombong lagi. Tapi stamina kita harus. Iya kalian hebat, staminanya luar biasa. Harus apa? Harus kuat. Harus ulat. Hashtag
Ulet sombong. Boleh tahu nggak? Ulet keket dong. Tiketnya harganya berapa sih? Murah. Murah. Dari harga 175 sampai 850. Yang di dekat kalian itu yang 850 paling mahal. 500, 350 dan 175. Saya nanti yang di depan. Mau yang di panggung? Enggak. Enggak aja, Bet. Enggak ditangkap-tangkap. Khusus lagu Lalalaya aja. Oh iya benar. Ingat pecahan saya ya. Dia latihan khusus nih kayaknya. Tapi luar biasa loh. Ini bener-bener kalian kalau ada di sini dan nyanyi bareng sama mereka susah. Ikut terus gitu, ikut ke sini. Gua mau menghindar ke sini, ini beda. Jadi memang harus sendiri. Harus gini nyanyinya. Harus gini kayaknya. Dan kalian luar biasa menurut saya. Terima karena kasih, Pes. Amin. saya idola. Berapa jam nih? Idola. Enggak baru sejam kok. Belum. Idola saya banget loh. Idola. Makasih Ferdi, kita juga. Kalian secara personal, maksudnya secara satu-satuannya. Oh ini mah sohibu wae dah saya dari dulu. Nganya. Saya adalah ada sedikit lah part of-nya sedikit di antara mereka karena saya pernah ikut-ikut nganter-nganter. Luar biasa. Terus apakah tahun baru ataukah setelah tahun baru ada keluar negeri lagi setelah konser ini? Tahun depan ya. Insya Allah Amerika direncanakannya November. Ikut yuk, kita bikin podcast di sana. Saya sih kesana jarang tapi ada rumah sih. Asik. Itu dari sombong. Oke. Itu dari sombong. Pak, jadi fasilitas sudah oke ya? Aman. Mobil ada di sana. Wah. Oh, udah. Catat, Cek. Catat. Kerekam. Enggak, mudah-mudahan sih pengennya bisa bareng ya. Ayo seru ya bikin ini. Mudah-mudahan November ya bisa. Vlog ya. November tahun depan ya. Iya, Wah, masih pas. ada waktu ya. Tapi sebelumnya nonton dulu tanggal 23 3 November. 23 November. The House 23 November di The House Convention Hall Pascal. Pasir Kaliki Pascal. Oh, Pascal. Iya, jadi banyak makanan tuh deket situ. Iya. Dan harganya murah dari 175.000 sampai 850.000. Ada bintang tamunya juga. Udah dibuka tiket belum? Udah lama. Nanti ada link tiketnya juga di bawah. Jadi Siap. kalian kalau mau langsung online ada di sini bisa langsung. Loket.com. Bintang tamunya, Fer. Ada Andin juga. Andin ada. Andin itu muridnya Abang Elva juga. Oh iya. Dan The Sesiorias. Anak-anaknya Abang lima-limanya. Harus lihat Anak-anaknya. lucu loh. Itulah wajibnya nonton. Anaknya Eva 5 orang semuanya jadi musisi dan Iya. penyanyi. Jadi mereka punya band. Lucu, seru. Udah nontonnya? Ya semuanya harus nonton karena saya juga akan ada di sana. Asik. Nah, mudah-mudahan show-nya yang tanggal 23 sukses. Amin. Dan mudah-mudahan setelah itu membuat kalian menjadi bikin single lagi. Pasti. Ya. Dan ada Bikinin lagu dong. show Iya, bener-bener. Lagu yang kamu slow, bagus tapi yang banget. slow. buat kalian Ditodong. free nanti. Asik. Sadar. Catat. Ada di podcastnya loh. Ingat. Free. Jejak Asik. digital. Uang itu buat saya nomor kesekian. Nomor satunya? Duit. Nomor satu kerja dulu. Oke. Kerja dulu. Itu kan urusan manajer. Oh, betul. Ternyata masanya Oke. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih, Fer. Terima kasih. Sama-sama. Kalian amaze cerita-cerita kalian banyak apa ya? Bahwa ternyata menjadi kalian itu nggak gampang. Kalian harus ikut festival dulu. Prosesnya ya. Dan ternyata walaupun Harus tadi itu walaupun tadi sudah jadi Elva Singer yang which is ribuan kali Pak manggung, tetap mau manggung juga latihan dulu ya. Iya. Luar biasa. Dan yang amaze itu adalah kalian masih tetap ada 20% untuk keluarga Bang Elva. Iya. Itu gua amaze loh. Dan itu bukan karena mereka minta ya. Iya. Betul. Itu kesadaran dari kita aja. Iya. Itu ingin jenah. itu yang membuat kalian terus eksis sampai terus. Iya. Amin. Alhamdulillah. Kita percaya itu kok. Kita semuanya yang band-band yang nonton semuanya harus kayak gitu ya. Jangan pernah lupakan sejarah. Amin. Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Ya, Asik. itu dia. Oke, terima kasih semuanya Kang Agung. Aduh, terima kasih. Mau ditutup dengan lagu. Kok kita yang nawar? Gimana? Kalian mau ada nyanyi dulu nggak dikit? People. Oke. Oke, coba. Kok people? Saya tes coba. Yang cepet aja. Mau cepat? Sekali dong. tiba-tiba itu.
Itu hari ini bagus. Yang nanti kira-kira sedikit tapi yang kira-kira nanti akan dibawakan di sana. Itu dong. Inginku segitu bukan? Masa kecil. Kurang tinggi ya? Inginku. Ya, Gitu ya. Oke. 3, 2. Ingin ku kembali ke masa yang lalu, bahagianya dulu waktu kecilku. Ku dengar cerita mama papa bilang aku lincah lucu waktu kecilku. Waktu kecilku aku suka bernyanyi Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Bisa tuh tapi Mas, dia bisa masuk. loh, bisa masuk loh. Bisa masuk. Nanti kalau kayaknya berhalangan bisa ikut. Saya stres. Buka rambutnya. Oke, thank you banget semuanya. Dan buat kalian yang nonton sampai habis, thank you banget, gue appreciate banget. Jangan lupa di sini ada semua, ada Instagramnya. Terus juga di sini ada kalau yang mau Elva Singer bisa langsung hubungi ke sini, gue kasih juga. Dan tiket konser tanggal 23 besok November ini ada di caption. Jadi kalian bisa klik aja langsung beli di situ. Dan gini, di sini mau ada gue puterin nggak single kalian yang paling terbaru atau apa? Gempita dalam dada. Gempita dalam dada. Gempita, nggak apa-apa. Mau Gempita dalam bikin dada. aja? Gempita dalam dada ya. Jadi ntar juga bisa dilihat ada video klipnya di sini. Video klipnya di luar negeri itu. Mau nutup ada juga sombong. Di Amerika. Itulah ciri khas kita itu sombong. Enggak, jangan, bukan. Ciri khas kita, bercanda. Di sini ada video klipnya. Kita. Uci dong kalau gitu. Ya terima kasih juga buat Ferdi Tahir atau Ferdi Elemen yang undang kita di acara ini. Terus enak banget tempatnya. Ini adalah tempat Restoran Ardita Restoran and Lounge di Bogor. Paling keren di Bogor. Ini tuh kalau bahasa Bogor namanya jalan baru. Jalan baru. Gampang banget dapatnya ya. Tadi dari jalannya, kalau apalagi yang dari Jakarta tuh bisa langsung. Ardita Restoran and Lounge. Ayamnya. Yang ayamnya juara. Makanannya. Abis ini mau bawa pulang. Pokoknya ingat, kalau ke Bogor ingat Ardita Restoran and Lounge. Thank you. Ridho. Ya oke. Terus jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sebarkan kebaikan. Bye. Bye.